uploadin dan iya kan? Siapa? Mui? Iya, gak mungkin nongol. Ulama. Kalau saya sesat, kenapa gak ada yang nangkap? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Sesat itu sesat. Oke, tangkap biar kau ada kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan membahas video ya, tentunya video yang sedang viral, sedang populer, sedang trending saat ini teman-teman. Dan video yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai video Mr. TM teman-teman. Saya sesat, kenapa nggak ada yang nangkap? Sesat itu sesat. Oke, tangkap biar kau ada kerjaan tuh nggak? Tuh kan jelas dia sendiri yang minta ditangkap. Nanti katanya mau diuji materinya dia itu katanya ada Rasul lain selain Rasulullah. Katanya Allah itu wujudnya di muka bumi ini laki-laki. Video-video Mr. TM ini tengah viral di media sosial ya, dikarenakan ceramahnya yang kontroversi dan diduga juga ada yang menduga ini adalah aliran sesat itu. Dan teman-teman reaction dakwah pun dakwah Islam tentunya ya, sudah banyak yang reaction tentang Mr. TM ini ya, karena kajiannya lain daripada yang lain teman-teman. Dan nanti kita akan membahasnya bagaimana dakwah beliau sih. Dan nanti kita akan membahasnya, kita akan bereaksinya bagaimana isi daripada ceramah dakwah dari Mr. TM. Dan sebenarnya siapa sih sebenarnya Mr. TM tersebut teman-teman. Nah untuk itu teman-teman yang baru bergabung di channel dakwah populer, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel dakwah populer. Di video yang pertama ini kita akan melihat ya apa saja kajian yang disampaikan oleh Mr. TM ya, karena memang Mr. TM ini sudah mulai banyak pengikutnya gitu, dan juga mulai banyak dibahas di media sosial juga. Nah kita akan melihat videonya teman-teman. Tolonglah MUI, Majelis Ulama Indonesia, tolonglah Pak Ketua, tolonglah Pak Sekretaris atau wilayah cabang dari mana-mana ya, tolonglah ya, kami ini pingin diproses apa ditangkap apa diadili di sidang gitu loh, tetapi diuji materi ya, mana yang benar mana yang salah, karena Nah kalau lihat kita bisa mendengar tadi ya, Mr. TM ini malah justru minta diproses gitu oleh MUI. Nggak tahu kenapa nih. Coba kita lanjut. secara suara saya cuma sendirian loh, contoh saya cuma satu, ya ini aja, lambe atas sama lambe bawah ini tok, bukan lambe turah saya di lambe atas ini loh. Nah sama lambe bawah ini tok, bukan lambe turah ya. Nah, cuma dakwah saya di medsos, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Kalau saya disesat, tinggal ditangkap toh. Apa susahnya toh? Di publik seperti ini, memang dakwah kami agak kontroversial ya. Menerangkan Allah di dunia itu mempunyai sifat wujud, ada wujudnya. Allah ada wujudnya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, walaupun beliau adalah Nabi yang terakhir. Ada Rasulullah zaman ini loh. Kita stop dulu. Jadi gimana konsepnya ya? Allah itu wujud yang pertama. Wujudnya seperti apa kalau Allah? Tadi bilang bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir gitu. Nggak tahu nih konsepnya seperti apa nih di kajian Mr. TM tersebut ya. Coba kita akan lanjutkan. Kemudian beragama itu wajib lewat wasilah. Wajib kemudian lewat wasilah. Beragama itu dan ibadah itu wajib dengan rohani. Dengan rohani. Di manakah siratal mustaqim? Kemudian mursyid waris berbeda dengan amanah, KW atau palsu. Nah, saya dakwah di publik loh. Nah, kalau kami ini sesat, sangat mudah ditangkap. 3 tahun ini Pak Uzi. Kalau ada indikasi sesat, paling seminggu sudah ketangkap, ya. Dan anehnya 3 tahun nggak ada yang merespon. Saya ekstrim loh menyampaikan loh. Kalau saya salah, kan masalah saya dianggap salah Pak Uzi.
Jadi yang disampaikan Mr. TM tadi ya, bahwa dia memang katanya dakwahnya kontroversi gitu kan, memang agak nyeleneh gitu. Karena kita juga mendengar bahwa statement dia yaitu memang Nabi Muhammad tuh nabi terakhir, tapi bukan yang terakhir katanya, bukan Rasulullah yang terakhir. Ini gimana ya konsepnya gini ya? Dalil-dalil apa yang mendasari dia berstatement seperti ini ya? Karena memang kalau kita berbicara agama, kalau tanpa dalil ya otomatis apa boleh buat ya, kosong juga ilmunya kalau memang tidak ada dalil yang menyertakan, kemudian ayat-ayat di mana yang menyatakan hal tersebut gitu kan. Kita akan lihat, kita akan lanjut. Tapi kok nggak ditangkap? Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir loh. Bukan Rasulullah terakhir Ya kan? Syahadat itu bukan mengucapkan loh, tapi bersaksi. Lah kan saya polos saja. Terus apa yang kau saksikan? Kau gak ngerti. Katanya orang-orang sholat menyembah Allah, mengingat Allah. Lah terus saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kau bingung. Terus ketika saya tanya, yang mana sih yang Kita Allah? sedikit nanggepin statement tersebut ya. Syahadat itu bukan sekedar ucapan gitu kan. Syahadat bukan sekedar ucapan. Memang benar, syahadat itu tidak sekedar ucapan ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda ya, ngabdun bil qalbi wa iqrarin bisani wa amalun bil arkan gitu. Artinya syahadat itu memang apa namanya, dari dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ini udah jelas ya, kenapa perlu dibahas lagi. Dia berstatement seperti itu gitu kan. Kemudian yang diragukan ini Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nah, ini apa yang mendasari dia berstatement hal tersebut gitu. Katanya kalau dia sesat udah 3 tahun berdakwah, kenapa tidak ditangkap? Nah, bahkan dia meminta MUI nih, menantang MUI agar menangkapnya, tetapi tidak ditangkap-tangkap. Nah, di kasus-kasus seperti ini biasanya gitu kan, kalau memang belum viral gitu kan, belum muncul ke permukaan publik, biasanya diabaikan gitu. Tapi entah nantinya kalau misal ya video ini memang melenceng gitu kan, atau mungkin saja terbukti sesat gitu kan, dan muncul menjadi viral, maka ya kita tidak tahu, mungkin akan ditindaklanjuti oleh MUI juga nantinya ya. Rasulullah itu hanyalah khayalan tingkat Khayalan tinggi. katanya. Kan banyak itu Habib-Habib itu, Masya Allah, mimpi bahkan ngasih amalannya sholawat tertentu ya untuk mimpi ditipu Rasulullah. Taek itu taek. Astagfirullah. Kenal dari mana kau sama Rasulullah? Habib jancuk gitu ya. Astagfirullah. Habib jancuk itu ya. Jangan ngaku-ngaku doang gitu ya. Parah nih. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas Oke, mengucapkan? kita stop dulu. Jadi, waduh, ini ucapannya kasar banget ya. Kalau memang dia mengisi kajian, dia menyampaikan ilmu agama, kenapa harus diselingi dengan kata-kata tadi, kotor tadi ya. Ini tidak pantas nih teman-teman ya. Kita akan Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. astagfirullah. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Islam telah rusak. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Sama Nggak rata ada katanya. hebat-hebatnya sama sekali, enggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, ya, pukul rata saja nih. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Astagfirullah. Dan ini perang ya. Kami perangi Habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu, tapi cukup dengan uraian-uraian ilmiah tinggi. Mereka sama sekali gak akan bisa membantah. Ilmiah Dan kami katanya. terus ya sampai. Oke teman-teman, jadi kita akan menanggapi video barusan ya. Dia sengaja kayak menantang Habib, ulama, dan juga kiai dan sebagainya gitu. Dan dia menganggap bahwa hal tersebut tidak hebat, Habib itu tidak hebat, kiai, ulama itu tidak hebat. Ya memang kita dalam beragama tidak menguji kehebatan ya. Agama itu untuk untuk dipraktekkan, kemudian kita memang diamalkan ya, dianjurkan ya.
bukan untuk kehebatan-kehebatan, bahwa Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa memang syahadat tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi kita juga harus meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan di dalam perkataan, kemudian dia mempraktekkan, mengaplikasikan dalam perbuatan kita gitu. Nah, itu baru namanya syahadat, tidak hanya sekedar ucapan. Lalu bagaimana persaksiannya? Ya, kita harus menjadi saksi bahwa ajaran Allah ini kita amalkan dengan sebenar-benarnya dalam hati kita gitu kan. Kemudian menggema dalam hati, kemudian kita senantiasa ucapan kita sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian juga kita perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mencakup daripada saksi kita ya, bagaimana Allah menyaksikan yang mukmin, orang yang muslim yang benar-benar taat kepada Allah ini memang bersyahadat gitu. Dan tentu video ini juga sudah direaksi teman-teman para reaction dakwah ya. Seperti teman saya Dodi Sefriadi juga sudah mereaksi video ini. Bahkan saya tahu video tentang Mr. TM ini juga dari Dodi Sefriadi. Nah, saat ini ketemu dengan Habib Syekh ya, jancuk. Waduh, dia ngaku Habib Syekh, terus disambung dengan kalimat kotor gitu ya. Astagfirullahaladzim, ini orang kita sih Saat makanya. ini ketemu dengan Habib Syekh ya, jancuk. Wah, ini orang omongannya kotor banget ya. Padahal dia bilangnya dia guru makrifat, taklimnya taklim makrifat, tapi ucapannya. Dan jadi benar ya, tadi kalau kita melihat dia seperti memparodikan ustadz-ustadz yang berjenggot, kemudian di dahinya ada hitam-hitamnya gitu kan. Dan ini tidak perlu ya seperti ini dibuat mainan gitu, main-main, karena bisa menyinggung daripada orang-orang yang memiliki pemahaman tersebut gitu kan, bahwa jenggot bahkan itu disunahkan juga gitu kan. Nah, ini kalau pemahaman seperti ini dicela, diparodikan seperti itu ya, maka orang lain akan tersinggung juga gitu. Menurut teman-teman gimana nih tentang Mr. TM nih? Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan Mr. TM ini dikabulkan, yaitu MUI segera menindaklanjuti, memberi peringatan atau mungkin mempunyai ketegasan. Perkataan yang kotor, kemudian menyinggung para habib, ulama dan lain sebagainya, ini tidak bisa dibenarkan hal seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan tonton terus video di channel Dakwah Populer, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.